kuliner Gading Serpong banyak Banyak banget. banget. Iya. Cuman mungkin kalau menu signature-nya Atria kali ya, yang Atria doang nih yang punya gitu ya, Bu. Tapi menggambarkan Gading Serpong. Menggambarkan gitu. Gading Serpong, ya all you can eat-nya, Bu. Benar. All you can eat di Legend Restoran. Karena mostly Gading Serpong nyarinya itu all you can eat. Gitu. Ya, makan yang puas, makan yang banyak gitu. Dan tapi kan kalau itu kan konsep all you can eat kan bukan hanya di Atria ya kan? Nah, yang membedakannya? Yang membedakan yang tadi Bu, stall grill yang memang profesional chef langsung yang grill di depan mata kita gitu. Dan yang membuat beda lagi kan itu stallnya nanti kita taruhnya tuh di teras sambil menikmati sunset ya kan, sambil chefnya nanti ngebakarin itu skewers lah atau beefnya. Jadi itu menambah pengalaman aja sih buat tamu. Jadi nggak hanya di dalam ruangan di dalam restoran indoor, tapi ini kita kasih experience lebih, kita taruhnya outdoor. Halo, jumpa lagi di podcast Ayo Buka Mata. Kali ini kita akan bahas tentang kawasan Gading Serpong. Kawasan yang dulu mungkin dikenal hanya sebagai kawasan hunian, sekarang berubah menjadi salah satu pusat bisnis, kuliner, dan gaya hidup paling dinamis di Tangerang. Hampir setiap sudut kotanya menawarkan pengalaman baru, mulai dari tempat nongkrong, pusat hiburan, dan destinasi kuliner yang selalu ramai, apalagi di akhir pekan. Nah, di episode kali ini kita juga ingin mengajak teman-teman untuk membuka mata dari sudut pandang yang mungkin belum banyak disadari, bahwa hotel bukan lagi sekadar tempat untuk menginap, tapi bisa menjadi ruang untuk bertemu dengan kolega, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar menikmati hidangan yang berkualitas. Nah, bersama saya sudah hadir Mbak Angel dan Mbak Yola dari Atria Hotel Gading Serpong. Oke, Mbak Angel, Mbak Yola, ini ada 3 pertanyaan yang untuk ice breaking aja lah ya dulu. Banyak orang bilang sekarang kalau mau kulineran nggak harus jauh-jauh ke Jakarta. Setuju nggak? Setuju banget. Karena di Gading Serpong ada semua ya Bu ya. Dari makanan yang lagi viral, atau misalnya makanan dari makanan Jepang, mungkin makanan Korea, makanan Western. Jadi komplit lah ya, jadi nggak usah jauh-jauh lagi gitu kan. Nah, terus sebagai orang yang setiap hari ini ada di Atria, menurut Mbak Angel dan Mbak Yola, kawasan Gading Serpong ini apa yang membuat kawasan ini begitu hidup saat ini? Mungkin Ola dulu bisa jawab lah. Oke, baik. Kalau menurut saya ya Bu ya, Gading Serpong ini kenapa bisa hidup dari memang pusat hunian udah bagus, pusat perbelanjaan juga bagus. Ada beberapa juga tempat wisatanya juga udah mulai banyak lah di sini. Entertainmentnya apalagi. Jadi memang sebagai kita yang tiap hari di sini, apalagi kita udah kurang lebih 3 tahun juga di Atria, mengikuti nih perkembangannya gitu. Wah, ada bangun ini nih, ada bangun ini nih. Cepet banget seperti itu sih. Oke, sekarang kalau ada teman dari luar kota, apa rekomendasi dari Mbak Yola dan Mbak Angel? 3 tempat aja deh, termasuk Atria. Kenapa harus ke Atria? Untuk teman-teman dari luar kota, kalau ke Gading Serpong kemana aja? Yang pasti ke Atria, Hotel Gading Serpong, Atria Residence Gading Serpong, dan Batik Lounge, tempat kita berada sekarang, Mbak. Semua Atria dong. Iya. Mbak, mungkin ini entah Mbak Yola atau Mbak Angel ya, saya mau nanya, banyak orang menganggap hotel itu hanya untuk tamu yang menginap, hanya tamu yang menginap. Apakah di Atria juga seperti itu? Misalnya untuk menikmati hidangan khusus untuk tamu, atau masyarakat lain yang bukan tamu juga bisa menikmatinya? Bisa sih Mbak, jadi kayak di Atria itu tidak hanya untuk tempat menginap ya. Seperti kita di Batik Lounge saat ini, itu kalau misalnya cuma mau ngopi, atau misalnya mau beli cake gitu, misalnya ngopi sambil ngemil, nah itu juga bisa. Atau misalnya cuma mau ke restoran, kita juga ada berbagai makanan yang memang wajib dicoba nih gitu. Nah itu juga boleh, jadi nggak hanya untuk tamu-tamu yang menginap. Boleh di-spill jam bukanya? Jam buka untuk umum? Batik Lounge maupun yang restorannya? mungkin dibantu lah. Oke, kalau untuk Batik Lounge kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
Nah, untuk teman-teman yang memang tidak staycation, kita juga ada breakfast nih. Selain untuk tamu yang menginap, itu kita juga bisa untuk tamu dari ya mungkin surrounding sini atau luar kota mau coba breakfast, kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam untuk restorannya. Seperti itu sih, Bu. Gitu. Dari pengalaman Mbak Yola nih ya, apa yang membuat kita bilang warga aja lah, karena kan tidak melulu untuk tamu kan ya, merasa nyaman dengan menikmati hidangan entah itu breakfast, lunch atau dinner di Atria ini. Oke, untuk tamu yang di luar ya, selain yang menginap. So far sih kita juga akan tanya ya untuk tamu-tamu yang tidak menginap itu pastinya kita dapat feedback yang sangat positif sih Bu. Contohnya dari makanan itu memang tamu-tamu merasa puas, fasilitas yang kita kasih juga sangat puas, seperti itu sih. Bahkan tidak melulu tentang lounge atau restoran, fasilitas seperti swimming pool aja kita open untuk umum, seperti itu. Tuh, nggak ada add-on biaya lagi? Add-on ada, karena tamu luar. Oke. Nah, untuk orang yang baru pertama kali datang ke Atria, pengalaman apa dari Atria yang ingin disampaikan ke mereka supaya first impression mereka itu baik? Mungkin signature kali ya, kita di sini misalnya kalau tamunya check-in, kita ada suguhkan untuk welcome drink kita itu beda dari welcome drink yang lain karena kita menggunakan air legend. Air legend itu adalah memang tradisional drink, itu tuh dari buah lontar. Ya, nah ini rasanya tuh agak asam, agak manis dan seger. Nah itu sih mungkin bisa jadi salah satu yang menjadi berbeda antara Hotel Atria dengan hotel yang lainnya. Oh, I see, oke. Kalau hanya boleh memilih, ada berapa menu nih? Kita batasin 3 menu deh. Apa nih yang wajib dicoba di Atria? Oke, saat tamu kesini ya, pastinya kita ada banyak pilihan sih Bu, menu signature itu banyak banget. Cuman memang kalau disuruh 3 ya tadi. Iya, batasin dulu 3, biar nggak bingung. Jadi paling kita ada 3 signature sih menurut saya. Yang satu kalau dari makanan beratnya kita ada nasi goreng porang. Jadi itu nasi goreng. Porang itu Nasi yang porang, yes. Nasi porang ya. Iya, yang benar. Bukan nasi beras ya. Betul, benar-benar healthy. dari nasi porang, dari beras porang lah kita Iya. sebutnya. Itu menjadi signature kita untuk dari makan beratnya. Lalu yang kedua, yang tadi sudah disebutkan Bu Angel, kita ada air legend untuk drinksnya. Itu sangat segar untuk menyegarkan. Lalu yang ketiga paling yang ada di depan kita ini Bu, kita ada dessert bolu batik khas Atria. Batik. Ini loh teman-teman, contohnya. Nanti saya boleh cicipin ya. Nah, Atria ini kan saya dengar juga mengeluarkan banyak menu ya, mulai dari Western, Indonesian juga, udah pastilah ya. Nah, ini yang paling banyak dicari tamu itu yang mana sih Mbak? Oke, kalau untuk tamu mostly kesini itu kalau nggak cari nasi goreng porang dari menu ala carte, pastinya di sini sudah terkenal dengan all you can eat-nya di Legend Restoran gitu. Oh, itu all you can eat itu dari berbagai negara. Betul, kita international buffet konsepnya Ibu, benar sekali. Jadi memang ada Western, ada Asian, Indonesian food-nya itu dijadikan satu seperti itu. Oh, jadi bebas milih. Bebas milih, bebas makan tanpa ada waktu jam makan juga. Oke. Terus di antara menu-menu itu ada yang hidden gem nggak? Untuk hidden gem, kita di sini mewakilkan tamu-tamu aja yang sering dicari gitu. Itu di area grillnya Bu. Jadi all you can eat kita itu ada stall. Itu stallnya khusus area grill yang nanti di mana masih fresh grill-grillnya seperti beef, chicken, fish, skewer itu langsung dibakar depan mata kita langsung dengan chef kita pasti. Oke. Jadi memberikan pengalaman yang unik. Betul. Nah, kalau misalnya untuk orang yang pengen nongkrong sore, lunch udah lewat tapi makan malam belum waktunya, ya kan? Nah, rekomendasi menu apa ini yang biasanya dikasih? Afternoon tea kali ya lah ya. Betul. Afternoon tea. Oh, afternoon tea. Itu mungkin ada kuenya yang sebagai pendampingnya itu apa? Betul Ibu. Jadi itu nanti kita ada berbagai macam snack gitu. Kita tempatnya di Sangkar Burung gitu. Itu ada lebih dari 5 varian. Pastinya sih buat chit chat sama ya temen, kolega itu seru banget sih order afternoon tea. Atau mungkin kalau memang habis lunch mau tutup dengan kopi, kita juga ada signature-nya itu yaitu butterscotch latte yang ada di depan kita. Oh, okay. Butterscotch itu yang ada garam-garamnya itu.
Dia agak pakai Sea salt cream cheese, ya? iya sea salt. Ya, sea salt ya. Oke, nah sekarang selain makanan berat, ada konsep high tea juga ya? Betul, yang tadi kita sebutkan menjadi salah satu signature lah di Batik Lounge ini ada konsep high tea seperti itu. Nah ini saya pengen tahu, ada nggak sih pelanggan atau tamu yang datang ke sini yang pernah nyobain itu lalu memberikan testimoni yang oke lah tentang high tea ini? Oke. Untuk high tea di kita Afternoon Tea cukup positif ya Bu feedbacknya. Bahkan bukan hanya positif feedback, komen, dia akan balik lagi. Dan bahkan saya ada satu momen itu di order untuk komunitas. Gitu. Yang biasanya cuma berdua, berempat. Ini tiba-tiba dia order untuk komunitas yang memang intimate community kayak 15 orang. Itu kita cukup wah, berarti kan sangat positif nih buat kita gitu loh. Oh ternyata diterima ya gitu. Oh rasanya cocok ya ternyata sampai dia balik lagi ke sini membawa komunitasnya gitu. Dan karena memang konsepnya yang chill ya Mbak, jadi kayak sambil santai, mungkin sambil ngobrol atau sambil arisan atau sambil misalnya mereka punya kegiatan nih, misalnya mau workshop apa itu juga bisa di-combine. Jadi memang cocok sih buat ngumpul-ngumpul gitu sama teman-teman. Iya, itu tuh yang yang namanya emak-emak ya. Arisan ya. Bener banget. Iya, buat temen nongkrong gitu ya. Iya. Ya arisan kan nongkrong juga kan, ngumpul-ngumpul gitu juga kan. Snacknya tuh nggak cuma manis, tapi ada yang asin. Terus kan dipadukan dengan minum, antara either itu kopi atau teh. Jadinya ya kayak ngobrol terus ditemenin minuman makanan yang enak-enak ya pastinya seru sih. Iya, seru dan nggak ingat waktu. Bener. Oke, itu kan ada beberapa menu dari Western, Indonesian, atau Asia gitu kan. Nah, ada nggak satu menu yang menggambarkan, oh ini menu Gading Serpong banget gitu? Menu Gading Serpong banget. Di sini di Atria. Kalau di describe kuliner Gading Serpong banyak Banyak banget. banget. Iya. Cuman mungkin kalau menu signature-nya Atria kali ya, yang Atria doang nih yang punya gitu ya Bu. Tapi menggambarkan Gading Serpong. Menggambarkan Gading Serpong ya all you can eat-nya Bu. Bener. All you can eat di Legend Restoran. Karena Dengan mostly apa? Gading Serpong nyarinya itu all you can eat. Gitu. Ya, makan yang puas, makan yang Betul. banyak gitu. Dan Tapi kan kalau itu kan konsep all you can eat kan bukan hanya di Atria ya kan? Nah, yang membedakannya? Yang membedakan yang tadi Bu, stall grill yang memang profesional chef langsung yang grill di depan mata kita gitu. Dan yang membuat beda lagi kan itu stallnya nanti kita taruhnya tuh di teras sambil menikmati sunset ya kan, sambil chefnya nanti ngebakarin itu skewers lah atau beefnya. Jadi itu menambah pengalaman aja sih buat tamu. Jadi nggak hanya di dalam ruangan di dalam restoran indoor, tapi ini kita kasih experience lebih, kita taruhnya outdoor gitu sih. Jadi kayak sambil ngebul-ngebul asap gitu. Kita juga pengen coba tuh kalau gitu, kalau meeting, salah satu meeting di sini ya, meeting sama kantor aja, teman-teman kantor gitu. Benar. Konsep all you can eat kita juga kan nggak selalu untuk family ya gitu, bisa juga untuk kolega-kolega kantor. Kan bosan ya meeting di kantor terus. Emang boleh lah Kalian sekali-sekali. dinner ya. Oke, sekarang kita beralih ke segmen Weekend Escape nih kita sebutnya. Menurut Mbak Angel, kayaknya ini yang lebih cocok Mbak Angel yang jawab nih. Sekarang staycation itu sudah menjadi kebutuhan ya, atau masih dianggap kalau dulu mungkin kemewahan tersendiri, tapi sekarang ini lebih ke kebutuhan. Nah, Mbak Angel sendiri sebagai orang hotel melihat fenomena ini gimana? Bener sih, saya setuju sih dengan pernyataan kalau staycation itu one of kebutuhan kita ya sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang ya lah ya. Kalau misalnya liburan, ayo mami kita ke hotel mana? Kenapa sih ke hotel? Karena di hotel itu kan udah all in facility. Jadi kayak udah termasuk nginep, kolam berenang pastinya, makanannya, sarapan dan lain-lain itu. Dan juga kids activity yang memang biasa di hotel itu sudah suguhkan ya. Terutama di Atria ini sih, ini kan masih udah menjelang akhir dari liburan sekolah ya. Jadi selama bulan liburan sekolah ini kita memberikan experience tambahan nih buat anak-anak, karena kita tahu ya kalau weekend mostly yang datang itu family. Dan jadi kita memberikan experience lebih berupa kita ajak anak-anak itu untuk menjadi pemadam kebakaran cilik. Ya jadi bener, kita mendatangkan mobil pemadam kebakaran ke hotel. Beneran. Mereka diajarkan bagaimana mengetahui tentang APAR, bagaimana menghadapi
kalau ada api, dan juga mereka ikut main ke atas. Betul, keliling bareng. Keliling Pakai naik mobil pemadam. Selain pemadam apa experience Activity lainnya kita juga sering adakan kayak cake decoration atau misalnya membuat pizza. Itu semuanya tergantung schedule yang memang sudah ada gitu. Oh, jadi disesuaikan dengan schedule saat mereka menginap. Biasanya kita memang buatkan itu di weekend only. Oh, oke. Dan free untuk yang tamu menginap. Udah ada berapa programnya, aktiviti seperti ini, Mbak, selain pemadam sama yang dekor kue? Kita sebenarnya udah reguler ya, untuk programnya setiap minggu pasti ada, cuman jadwal jenis aktivitinya aja yang berbeda. Iya, ada yang kayak tadi kayak cake decoration, membuat minuman, atau Kayak bartender. iya, jadi bartender cilik, terus Hotel tour, atau misalnya crafting, bikin sesuatu nanti dibantu sama tim kita juga ada. Itu di antara semua aktiviti itu yang paling populer apa? Yang Paling disukain anak-anak kayaknya masih membuat pizza ya lah ya. Iya, betul. Kayak itu karena kan seru ya bikin dari dough, terus mereka kasih topping, terus bisa ngelihat pas ngebakar, terus makan hasil mereka bikin sendiri, jadi pasti happy sih. dan fun juga ya mereka ya. Selain kamar yang nyaman, pengalaman apa yang paling sering diungkapkan oleh para tamu dalam misalnya mereka puasnya seperti apa, terus komplainnya seperti apa, bisa dijelasin? Kalau misalnya dari segi tidak hanya kamar berarti ya, mostly sih positif komennya ya dari breakfast ya, karena breakfast kita tuh sangat beragam, banyak banget, dan signature-nya di breakfast tuh kita punya ini ya, bubur benteng itu. Betul. Beda sama bubur-bubur yang lain. Kalau bubur yang lain itu pakai kaldu ayam, kalau ini tuh untuk menjadi topping rasanya itu dari abon. Iya, abon sapi, dan itu menurutku rasanya sangat unik ya, dan one of komen-komen positif tamu ya mengenai breakfast, karena kita variasinya sangat banyak gitu. Dan juga swimming pool, karena kita punya swimming pool yang semi outdoor, jadi memang atasnya ketutup, jadi panas atau hujan anak-anak tetap bisa berenang. Oke. Itu yang positif. Ada yang komplainnya nggak? Komplain enggak sih ya lah. Kalau minor pasti ada ya Bu ada gitu. Cuman wajar lah. betul, cuman ketutup sih sama yang lain-lainnya sih. Iya. Cicak. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang promo nih. Mungkin dari Atria ada promo-promo apa gitu untuk tamu-tamu? Ya, jadi kalau promo kita tuh ada namanya paket Fun for All. Itu adalah paket yang kita biasanya untuk family ya. Jadi sudah mendapatkan 1 malam menginap di kamar deluxe, terus breakfast untuk 2 orang dewasa dan 2 anak di bawah 5 tahun. Welcome treats, jadi mereka dapat snack pada saat check-in dan juga dapat kids activity. Dan saat ini kita kerjasama dengan Time Zone juga, kita berikan juga voucher potongan untuk ke Time Zone. Oke. Nah, itu untuk orang yang menginap. Tapi kalau bagi warga yang tidak menginap, keuntungannya apa aja yang bisa mereka? Ya mungkin bisa lebih ke FB kali ya. Betul. Buat Presto kita lagi ada promo Firehouse Grill, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, itu adalah all you can eat buffet dengan grill sebagai main menunya, dan itu promonya itu adalah buy one get one. Itu reguler tuh terus ada? Setiap weekend. Oh, setiap weekend. Oke. Di antara itu ya kalau misalnya ada yang high season gitu, itu promo tetap berlaku. Kalau untuk F&B Beda ya. lagi. Ya. Tetap ada promonya, cuman memang disesuaikan sih Bu. Misalnya lagi Christmas, New Year gitu. Promonya berbeda-beda. Oke. Tapi tetap ada. Ada tetap. Betul. Jadi jangan khawatir. Kalau mau kesini pasti banyak promo. Oke, kalau untuk promo paket yang paling menarik nih untuk family apa nih menjelang akhir? Ya itu tadi paket Fun for All namanya. Itu sudah termasuk semuanya kan. Jadi all in package, tamu sudah datang bersama keluarga udah pasti happy karena udah termasuk semuanya. Oke, ini pertanyaan terakhir sih Mbak Angel, Mbak Yola. Kalau mau mengajak masyarakat untuk menginap di sini, mungkin ada tips khusus dari Mbak Angel dan Mbak Yola, itinerary yang lengkap itu seperti apa yang harus disiapkan oleh calon tamu? Ya,
Pastinya beli paket Fun for All karena itu udah include semua. Check-in kan jam 2 nih. Jam 2 check-in, habis itu masuk ke kamar, taruh barang. Terus mau afternoon tea boleh, mau berenang dulu boleh. Habis itu malamnya dinner, Firehouse Grill buffet di Legend Restoran. Gitu kan, udah selesai makan, kenyang, hati senang, istirahat lah tidur. Atau kalau misalnya mungkin masih jam 8 malam bisa mampir ke mall deket dari hotel, tinggal jalan kaki aja bisa main time zone di sana. Atau misalnya mau cari cemilan or apa bisa. Terus pulang istirahat, besok pagi breakfast, habis itu mamanya nge-gym atau massage, ya kan ada spa kita. Terus Itu udah masuk ke paket itu kalau tadi? paket belum sih kalau spa-nya, jadi itu additional. Cuman kalau misalnya gym udah, jadi kalau misalnya mama papanya nge-gym, anaknya berenang juga boleh. Habis itu check out, udah. Selesai. Dan happy ending. Ah, iya bener, happy Udah ending. kembali ke rutinitas seperti biasanya ya. Tapi paling tidak teringat lagi kan, terkenang lagi dan ingin balik lagi gitu ya di weekend selanjutnya gitu ya. Oke baik, sekian dulu obrolan kita hari ini. Yang jelas obrolan sama Mbak Angel dan Mbak Yola ini membuktikan bahwa hotel itu bukan sekadar tempat menginap ya teman-teman, bisa beyond dari itu. Terima kasih atas waktunya Mbak Angel dan Mbak Yola. Mungkin next episode kita undang lagi. Boleh. Untuk bisa bicara dengan tema-tema yang lainnya, supaya lebih banyak lagi masyarakat tahu tentang apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Atria Hotel Gading Serpong. Oke, bye-bye.